Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Tidak ada yang galau? Sehat. Kamu siap untuk menerima pembelajaran kita pada pagi ini. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Bapak, Ibu, kita menikmati dan berbahagia kita sambil mengikuti doa yang saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siap, Pak. Guru, Siap, Nanti. Siap, Paulina Mara. Bapak, Oke, kita di sana. Tuan Andres di sore ini. Romo. Kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Guru kembali ingatkan kesepakatan kelas kita bersama ya. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas bersama mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Salah satu contohnya adalah cahaya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tanam kacang hijau, ketika dia kecambah, maka itu terlihat pada umumnya ujung kecambah itu bergerak menuju ke arah cahaya. Nah, menurut kalian, kira-kira apa yang menyebabkan ujung tanaman ini kok seolah-olah terlihat menuju ke arah datangnya cahaya? Maka materi kita pada hari ini yang akan dipelajari adalah faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta mengomunikasikannya melalui permainan mencari kertas kata-kata. Silakan buka buku paket dan halaman 13 sampai dengan halaman 17 paragraf ketiga. Silakan dibaca dalam waktu 15 sampai 20 menit. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Selanjutnya, aku inginkan kalian membuat pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan giberelin? Giberelin. Apa itu giberelin ya? mengapa semua sifat lingkungan dipengaruhi oleh dia? Apa fungsi dari hormon? Nah, kalian sendiri mengajukan pertanyaan, kalian sendiri yang akan menentukan. Oke? Itu kita bagi kelompoknya pakai 1 sampai 1. 3, Berapa, Pak? Sampai 5. 4, 4, 1. 1. It's young and it's just begun as she puts her hand. Tangan Pak Guru sudah ada kertas. Di dalamnya ada pernyataan-pernyataan mengenai materi kita pada hari ini. Inilah yang akan kalian cari dan temukan. Pak Guru sembunyikan di dalam laci, di kaki meja, di kaki kursi, di dalam buku paket yang ada. Pak Guru selipkan. Oke. Sekarang silakan semuanya maju ke depan, menghadap ke kanan kiri, jangan bergerak tengok ke belakang, lalu belakang, menyembunyikan kertas yang ada di sini. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pak Guru hitung 3, 2, 1, silakan mencari. Saya
tinggalkan dulu yang tidak dapat. 5, 6, 7, 2 belum? Oh, 1. Yang angkat 2 orang. 8, 9, ada, malah. 10, 11, 12, 12, 13, oke, 14, oke, 15, 16, 17, memang tidak ada lagi. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan terdiri atas gen dan hormon. Oke, kita beri aplaus dulu. Hormon meliputi auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, dan asam absisat. Oke, kita beri aplaus untuk kawan-kawan sudah menjalankan beberapa jenis hormonnya. Tumbuhan yang ditanam pada tempat yang sama belum tentu mempunyai sifat yang sama, karena setiap individu membawa sifat yang khas dari induknya. Visto. Faktor keturunan yang diwariskan dari induk kepada keturunannya disebut gen. Oke, apa kalinya? Kelompok 1 mana kelompok 1? Dapat berapa? Apa tahu? 3. Kelompok 2? Berapa? 3. Kelompok 3? 3. Kelompok 4? 3. Kelompok 4 mana? 3. Kelompok terakhir? 4. Kita berapa untuk kita semua? 1, 2, 3. Kuak 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 kuak. Wek 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 wek. Wik 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 wik. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wek wek. Faktor internal itu ada 2. Yang pertama adalah Gen dan hormon. oke, yang pertama gen, yang kedua Hormon. hormon yang ada pada tumbuhan itu disebut juga dengan Hormon. jadi kalau sebut fitohormon berarti hormon yang ada pada tumbuhan. Yang pertama auksin, yang kedua masih ada di angka oke, giberelin, Sitokinin, yang ketiga sitokinin, yang keempat asam absisat. Auksin diproduksi dalam jaringan meristematik yang aktif yaitu kloptil, batang, bunga, dan muda dan buah. Oke, terima kasih. Jadi kita berapa hormon auksin dia bekerja sama dengan apa? Oke, etilen dan auksin bekerja sama dalam hal menggugurkan. Jadi tahun yang kita lihat itu biasanya pada musim apa kalau dia? Pada musim panas, pada musim kemarau. Pada waktu itu apa yang kurang sekali? Pada musim Air. airnya kurang. Daunnya digugurkan. Supaya apa daunnya digugurkan? Supaya oke, mengurangi penguapan. Ingat, penguapan berarti hilangnya air. Hilangnya air dari tubuh tumbuhan kepada daun. Oke, pada waktu kemarau airnya kurang. Airnya sudah kurang, maka tidak boleh tubuh tumbuhan terlalu banyak kehilangan air. Maka daunnya kalau kita gugurkan saja. Yang mengatur itu adalah hormon. Hormon apa tadi? Auksin bekerja sama dengan etilen. Pada umumnya yang dipetik adalah mandi supaya apa? Supaya tidak busuk dalam perjalanan. Karena waktunya kan banyak. Tidak Itu dalam perjalanan. duduk sehingga dalam perjalanan sampai di tempat dia masak. Jangan sampai dalam perjalanan dia masak. Makanya yang diambil yang masih hijau. Ingat tadi ada menunjukkan kita kaitkan dengan gas. Gas etilen. Gas etilen itu ada pada 2 tuh. Dia yang memproses terjadinya pematangan atau pemasakan karya buah. Gak perlu menyebutkan lebih banyak lagi orang yang refleksi. Oke, maka
ada kertas yang tidak terpakai yang mau dibuang, ditulis perasaannya apa, kemudian apa yang perlu diperbaiki, pakai tulis saja, tidak usah tulis nama. Jadi marilah Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman sekalian, kita menyiapkan hati dan batin untuk berdoa sambil mengikuti doa yang saya bawakan secara tertulis. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak.